Ya hitung-hitung kalian belajar jadi chef lah kayak chef Renata gitu. Ya kan bener kan? Halo Connective Friends, welcome back to Monolog Teh. Balik lagi nih sama gue Teteh Cika. By the way, gimana nih puasa kalian di minggu pertama ini? Pastinya masih pada semangat dong ya. Harus dong, karena kita masih panjang nih. Masih ada sekitar mungkin 2 mingguan lagi atau 3 mingguan lagi lah ya. Buat sampai nanti di hari kemenangan nanti. Sebelum masuk ke topiknya, gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi Connective Friends yang menjalankannya ya. Nah, di episode kali ini gue akan ngebahas tips-tips ngabuburit yang seru. Karena kita masih di situasi pandemi COVID-19 ini, kita nggak perlu ngabuburitnya keluar rumah, cukup lakuin di rumah aja. Jadi nggak perlu pakai baju yang bagus, nggak perlu dandan. Pokoknya kita sesuai di rumah aja. Nah, sebelum bulan puasa nih, kalau di tempat gue tuh ada yang namanya tradisi untuk menyambut bulan Ramadan. Itu namanya munggahan. Tradisi di mana kita tuh biasanya tuh masyarakat Sunda ini menyambut bulan puasa itu kayak kumpul-kumpul sama keluarga atau nggak sama teman-teman, makan-makan kayak gitu. Nah, kalau di tempat kalian nama tradisinya apa nih? Sharing yuk biar kita tahu nih apa aja nama-nama tradisi tersebut di setiap masing-masing daerah. Nah, kalau di bulan puasa juga nih ada yang namanya identik dengan tradisi yaitu ngabuburit, di mana kegiatan ini tuh gimana ya? Nyari-nyari takjil gitu loh, nyari-nyari takjil, terus jalan-jalan sore, olahraga juga ataupun ngisi waktu luang sebelum buka puasa. Nah, kalau jadi asal muasalnya tanggal ngabuburit ini nih yaitu dari bahasa Sunda. Namanya itu ngalantung ngadagoan burit, yang artinya itu bersantai sambil menunggu waktu sore. Tips-tips ngabuburit yang seru nih. Ada yang pertama, bereksperimen membuat DIY, do it yourself. Ini kalian daripada bengong, nggak tahu mau ngapain, kalian bisa kreasi karya sendiri. Nanti yang bisa tuh nanti hasilnya tuh bisa kalian pajang di kamar ataupun di ruang tamu. Jadi ngebuat suasana baru di kamar ataupun di rumah kalian. Kayak yang misalkan kayak buat pot bunga dari botol bekas gitu, botol plastik bekas, terus kalian cat sesuai dengan warna kesukaan kalian. Terus juga bisa ngelukis di kanvas, terus juga bisa nih dari batu-batu kerikil nih, kalian tuh misalkan beli-beli batu kerikil terus kalian ngelukis sesuai dengan karakter kesukaan kalian, misalkan karakter BT21 gitu kan, cookie gitu, pink, itu lucu banget gitu kan. Terus yang kedua ada olahraga ringan. Nah, walaupun kita lagi puasa nih, bukan berarti kita stop olahraganya. Harus tetap menjaga kesehatan biar tetap bugar juga selama bulan puasa. Kita juga bisa manfaatin waktu ngabuburitnya ini sambil olahraga yang ringan-ringan aja kayak senam ataupun peregangan, yoga ringan, terus juga bisa pilates atau enggak meditasi. Nah, yang ketiga, kalian bisa nih coba-coba resep-resep baru untuk menu buka puasa kalian nanti. Walaupun mungkin kalian pasti susah nih bikin masakan sendiri, coba dulu aja, pasti bisa kok. Nah, daripada nih kalian kan pasti lapar mata nih kan kalau lagi puasa nih, pengennya tuh makan inilah, minum-minuman yang seger-seger lah. Nah, kalian bisa buat sendiri di rumah. Jadi lebih hemat juga, terus juga yang pastinya dijamin sehatnya kan, karena kalian tahu nih bahan-bahannya itu fresh atau enggaknya gitu. Ya hitung-hitung kalian belajar jadi chef lah kayak chef Renata gitu. Ya kan bener kan? Nah, tapi inget nih, kalau dicobainnya jangan pas sebelum azan, harus sudah azan. Jadi nanti kalau kalian nyobain makanannya sebelum azan, kalian batal puasanya, kan sayang gitu. Udah tinggal bentar lagi beduk azan, batal, ya udah lewat deh itu. Nah, yang keempat nih, ada nonton film favorit. Nah, ini tuh kegiatan yang paling simpel kalau menurut aku nih. Simpel tapi dijamin bakal bisa ngilangin rasa aus kalian nih. Jadi nggak kerasa lah gitu, tiba-tiba udah mau buka puasa aja nih. Jadi lebih seru lagi kalau dilakuinnya itu nonton filmnya tuh bareng sama keluarga kalian ataupun sama teman-teman juga boleh. Terus ada yang kelima, ada membaca buku.
Nah, kalau baca buku ini pasti ada yang suka, ada yang enggak kan. Nah, kalau misalkan kalian suka baca buku, kalian bisa nih ngeluangin waktu kalian nih ngabuburit nih, ngisi waktu ngabuburit dengan baca buku. Jadi kalian bisa nambah inspirasi juga nih buat hidup kalian. Yang keenam, ada bersih-bersih rumah. Nah, kalau bersih-bersih rumah tuh kayaknya ngerasanya kayak aduh capek, terus nggak suka gitu ya bersih-bersih rumah. Tapi bersih-bersih rumah itu ada manfaatnya biar suasana rumah kita tuh jadi lebih segar lagi, terus juga lebih sehat. Terus juga kayak kita tuh bisa milih barang-barang mana aja nih yang udah nggak kepake sama masih yang kepake. Jadi kayak udah dapet rumah kalian tuh dapat kayak nuansa barunya aja gitu, kayak kan kita nih mau lebaran nih, jadi nyambut nyambut lebaran dengan suasana yang baru gitu. Terus yang ketujuh ada berkebun. Nah, kalau berkebun ini kalau di rumah kalian nih punya lahan-lahan kosong, ya bisa nih kalian untuk bercocok tanam. Kalian bisa menanam pohon-pohon atau tanaman hias gitu. Jadi atau enggak sayur mayur juga bisa. Jadi kalian bisa buat bahan masakan kalian sendiri nih di rumah gitu. Terus kalau misalkan kalian gak punya lahan kosong, jangan khawatir. Kalian bisa juga nih pakai pot bunga yang dari tanah liat gitu. Kalian tanam sesuai tanaman yang keinginan kalian, kayak misalkan yang lagi viral nih monstera, janda bolong gitu kan. Terus bisa juga bunga matahari, terus juga bunga mawar atau enggak bunga telang gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian gak punya lahan kosong, terus juga males nih pakai pot bunga gitu kan, pengennya yang praktis-praktis aja nih. Pakai ini nih, ada terrarium nih. Nah, ini tuh cuma tinggal kalian cuma maksudnya tinggal bahannya tuh dari akuarium yang gak kepake aja, terus juga bisa tanah-tanahnya gitu, terus udah deh cantik kan jadinya kalau misalkan kalian pajang di kamar kalian ataupun di ruang tamu kalian. Jadi suasana baru juga guys. Terus yang kedelapan, ini yang paling penting nih, perbanyak ibadah. Karena kegiatan ini yang paling utama dan juga baik banget dilakukan untuk di bulan puasa nih, saat bulan puasa. Mulai dari zikir, tadarusan hingga beramal. Karena di bulan ini tuh waktu yang tepat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini juga bisa dijadikan untuk ngisi waktu luang kita nih pas ngabuburit nih. Jadi kalau kita rutin banget nih untuk tadarusan, pasti nanti 1 bulan selama kita puasa nih kalian bisa hatam Al-Qur'an. Amin. Nah, gue juga bakalan ngasih tahu tips-tips ngabuburit ala koneksi nih. Yang pertama, itu kalian bisa bikin teh mocktail sendiri untuk menu buka puasa kalian. Teh mocktail ini berbahan dasarnya itu dari salah satunya nih Black Booster. Black Booster ini berbahan dasarnya black tea yang di-blending dengan rempah-rempah asli Indonesia. Kalian juga bisa bikin teh susu atau teh mocktail lainnya. Kegiatan ini juga bisa kalian lakuin nih sama keluarga kalian atau teman-teman kalian gitu. Terus kalau misalkan kalian nih udah bisa bikin teh mocktailnya, kalian boleh nih share resep-resepnya biar koneksi friends lainnya bisa terinspirasi nih sama resep-resep kalian. Terus yang kedua ada kalau kalian bingung nih mau ngabuburitnya ngapain ya, kayaknya yang tadi tuh yang tips-tips yang tadi tuh udah kalian lakuin terus nih, tapi masih ada bosan banget nih, udah gue lakuin tapi gue masih ngerasa nggak tahu mau ngapain lagi gitu kan. Nah, kalian bisa nih tonton podcast dari Connexti. Itu kalian ada topik-topik yang seru gitu kan, terus juga bisa nambah pengetahuan baru. Nah, kalian juga bisa nih nonton monolog teh karena kan ada gue. Terus yang ketiga nih, yang terakhir, kalian bisa bikin private tea testing sama teman-teman kalian ataupun keluarga kalian juga nih. Selain ngisi waktu luang ngabuburit, kalian bisa nambah ilmu karena pastinya nih kalian bisa tahu tentang teh lebih dalam lagi gitu. Jadi kalian dapat ilmu baru tentang teh. Oke, sekian nih dari gue tips-tips ngabuburitnya. Semoga bisa bermanfaat buat koneksi friends semuanya. Tungguin terus episode-episode selanjutnya dari Monolog Teh. Gue pamit undur diri. Sampai jumpa, bye-bye.